Bagaimana suaranya nih? Hai, apa kabar semuanya? Enggak, hari ini gimana perasaannya? Senang enggak? Kok saya sendiri cowok sih, Mbak? Apa? Kok saya sendiri cowok di sini, Mbak? Malu Gak jadinya. apa-apa, berarti artinya terpujilah di antara wanita-wanita dong, Kak. Gitu ya, nggak apa-apa. Kalian semua nih udah dapat banget mau join hari ini, karena hari ini kita cuma ngobrol-ngobrol santai kok ya. Sesuai yang aku bilang nggak bakal ada kerjaan, nggak bakal ada ngomongin kerjaan di sini, jadi kita hari ini santai-santai aja ngobrol-ngobrol gitu ya. Apalagi kan hari Minggu, masa kerja kan kayak males gitu ya gitu. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya mungkin yang baru join ya, nama aku Kanada. Jadi aku salah satu karyawan dari PNM, yaitu tepatnya di KDF atau Karya Cipta Madani. Nah, hari ini sebelum kita mulai ya, aku mau kenalan dulu sama kakak-kakak. Aku tadi udah lihat sih ada beberapa yang join gitu ya. Suara aku jelas nggak ya kakak-kakak? Kayak menggema gitu, Kak. Bergema, Mbak. Oh, bergema ya. Kalau ini masih udah jelas belum? Udah. Oke, udah ya. Nah, hari ini mungkin kakak bisa kenalan dulu. Tadi aku udah lihat ada beberapa sih ya, gitu ya. Mungkin sambil lihat-lihat, oh ini ternyata namanya Kak Seno, oh ini ternyata namanya Kak Tessa gitu ya. Ini lagi pada di mana nih Kak? Malam-malam begini nih, apa masih di rumah atau lagi jalan sama pacarnya atau gimana nih? Lagi di rumah, Kak. Lagi di mes, Masih di Mbak. cabang, nggak bisa Eh, pulang, jauh dari rumah, Kakak. ya ampun, Kak Seno dari mana nih? Asli dari Palembang, Kak. Kerjanya di Tap- Kerinci. Oh, di Jambi berarti ya? Cabang Iya, Jambi ya? Oke, iya, berarti Kak. kemarin ikut pelatihan Shell tapi online ya Kak Seno? Iya, Kak. Oke Online. deh. Oke, ini ada macam-macam banget ya. Ada yang dari Jambi, ada yang dari pokoknya macam-macam banget nih ya. Ada yang eh banyak lagi berkegiatan juga. Terima kasih banyak kakak-kakak udah join semuanya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol, diskusi santai aja nih pokoknya ya. Nah, tadi yang kita udah kenal nih. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa tema hari ini nih? Chaltox kan temanya tiap bulan berbeda ya. Ada yang tahu nggak hari ini temanya apa? Ayo, ada yang bisa tebak? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, nggak apa-apa. Hari ini temanya adalah How to Break the Stigma About Gen Z dan Millennial. Atau cara menghancurkan stigma tentang Gen Z dan Millennial gitu ya. Mungkin sekarang kalau yang main TikTok pada tahu gitu ya. Pada bilang kayak generasi Gen Z mas sekarang pemales gitu ya. Mungkin aku mau tanya dulu deh. Kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak bedanya Gen Z sama Millennial apa? Coba tulis di kolom chat. Aku mau lihat bedanya Gen Z sama Millennial. Ada yang tahu nggak di sini? Bedanya Gen Z itu apa, milenial itu apa? Ayo, bedanya apa? Coba kalau misalkan aku kasih clue dikit kali ya. Pokoknya tuh kalau generasi milenial itu adalah generasi yang lebih tua daripada Gen Z gitu. Oke, ada yang tahu nggak nih? Atau ada yang mau dijawab di secara langsung? Milenial itu aku, Gen Z itu adikku. Oke, Kak Sevia itu umur berapa ya? Kalau boleh tahu nih. Kak Sevi milenial nih berarti ya, milenial nih ya. Oke. Mungkin ada yang bisa ada aku mau tanya dulu siapa yang di sini milenial? Milenial itu adalah dari umur 90-an sampai sebelum tahun 2000-an lah gitu. Sebelum menyentuh 2010-an gitu. Siapa yang di sini coba? Siapa yang di sini milenial? Kalau aku sih Gen Z ya. Yang milenial siapa coba? Coba siapa? Kaseno apa Kaseno? Milenial atau Gen Z? Milenial, Kak. Milenial ya. Kayaknya Iya, rata-rata di Kak. sini banyak yang milenial ya. Berarti ada yang Gen Z, ada yang milenial. Kalau Gen Z itu mulai dari tahun eh sebelum 2012, 90-an sampai tahun 2012 gitu. Coba berarti rata-rata pada Gen Z ya di sini ya. Aku kira di sini banyak yang milenial loh. Ternyata pada Gen Z gitu ya. Oke deh. Nah, hari ini banyak banget ya yang bilang kayak Gen Z itu pemalas gitu. Milenial itu lebih kerja keras gitu. Banyak banget stigma-stigma kayak gitu ya. Kayak milenial tuh lebih tangguh daripada Gen Z. Gen Z itu tuh dididik kayak malas aja gitu. Mereka tuh maunya yang enak terus gitu ya. Nah, kita bahas hari ini apakah benar kayak Gen Z itu seperti yang dibilang pemalas dan lain-lain. Apakah benar apa cuman yang kayak itu cuma stigma doang gitu ya. Nah, hari ini kita bahas nih tentang hal itu gitu ya. Sambil santai-santai aja sih sebenarnya gitu. Tapi sebelum kita mulai nih, aku coba mau dengar suara kakak-kakak ya. Kalau misalkan aku bilang, ngobrol santai community leaders, kalian jawab apapun
kapanpun, dan dimanapun gitu ya. Oke. Biar semangat aja gitu. Oke? Kalau aku bilang ngobrol santai community leaders, kalian jawab apapun, kapanpun, dan Kapanpun dimanapun. dan dimanapun. AKD, apapun, kapanpun, dan dimanapun. Oke? Kita coba kali ya. Oke? Siap semuanya ya? Iya. Oke, kita semangat ya. Iya. Oke. Ngobrol santai community leaders, apapun, Kapanpun dan dimanapun. Oke, keren-keren banget ya semuanya pada ngomong. Emang kita tuh bener apapun, kapanpun, dan dimanapun ya, karena ada yang lagi kayak di cabang, ada bahkan yang lagi di kamarnya gitu ya, atau bahkan ada yang lagi di teras gitu ya, bener-bener dimanapun gitu. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tahu dulu dong, kakak-kakak tuh hari ini moodnya apa sih? Boleh di-share mungkin untuk barcode-nya. Aku mau tahu hari ini kakak-kakak tuh moodnya tuh seneng atau kayak justru lagi galau nih gitu, atau justru kayak lagi lagi seneng aja sih, atau lagi sedih atau galau gitu ya. Mungkin boleh di share screen dulu. Nah, ini nih, hari ini aku mau boleh langsung tunjukin barcode-nya, barcode mood pulse gitu ya. Jadi kalian bisa scan nih, scan barcode-nya. Bisa kalau misalkan iPhone biasa pakai kamera, kalau misalkan Android itu biasa pakai scanner dari HP gitu. Coba di-scan dulu, diisi kayak moodnya hari ini apa sih gitu. Dan aku juga mau ngingetin jangan lupa juga untuk isi absensi ya. Absensi itu udah aku taruh di grup juga gitu. Linknya jangan lupa absen juga. Terus boleh di-scan juga nih polling hari ini, suasana hati kamu tuh happy atau sedih atau malah kayak bingung atau malah kayak malas kerja gitu. Besok kan kayak harus kerja ya. Sekarang boleh diisi aja sih sejujur-jujurnya gitu ya. Misalkan moodnya lagi sedih atau kayak lagi hari ini aku putus. Wah, itu sih kayak bad trip banget ya. Atau hari ini aku seneng banget Kak karena aku ketemu pacar aku. Atau hari ini aku seneng banget karena aku di rumah sama orang tua. Aku bisa bareng orang tua, bareng adik, atau kayak aku sedih karena aku anak rantau gitu. Aku jauh dari keluarga. Galau Gitu. butuh memo, Kak. Kenapa Kak? Lagi galau butuh memo. Lagi galau? Kenapa Kak? Batu di kolom chat. Memonya nggak turun-turun. Memo Nggak butuh turun-turun. Mbak, butuh Memo udah turun-turun, Kak. Memo nggak turun-turun. Ya Allah. Tanggal Kalau di 13, PHP tanggal 15, Indonesia. ayo tanggal 19. Kalian gajian tanggal berapa sih? Tanggal 25. Gajiannya tanggal Oh 25, sama ya, Kak. aku juga tanggal 25 berarti ya. Kita kan satu perusahaan ya, aku lupa. Oke, berarti sama-sama tanggal 25 ini berarti udah agak seret nggak sih? Iya, Kak. Menipis. Menipis ya, nanti boleh tuh langsung diisi. Berarti polling suasana hati ini sedih karena gajinya nggak turun-turun. Bukan nggak turun sih, belum turun gitu ya. Oke, semuanya diisi. Oke, Kak. semuanya diisi ya. Oke deh, nah aku juga mau kasih tahu beberapa peraturan aja sih. Peraturannya sebenarnya nggak yang terlalu peraturan banget gitu, yang biasa aja. Tapi biar kayak seru aja nih ya, aku mau kasih tahu. Kira-kira di Chill Talks ini tuh juga tetap ada peraturannya nih. Apa ya peraturannya? Mungkin boleh di next. Aku mau kasih tahu ke kakak peraturannya. Yang pertama, peserta harus on cam. Nggak apa sih kalau nggak on cam juga ya. Mungkin sinyal kalian yang rusak atau gimana. Setelah itu, kalau misalkan ada virtual background juga boleh dipakai. Lalu, peserta yang hadir nih, kalian semua harus aktif ya. Jangan sampai aku ngomong sendirian, karena sedih gitu. Terus harus interaktif juga. Kalau misalkan aku nanya, kalian harus jawab aku gitu ya. Nggak jawab dosa. Bisa jawab di chat atau jawab langsung aja gitu ya. Tapi demi kondusifan duniawi boleh jawab di chat aja gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun keluhan sebelum sesi Q&A, kalian bisa langsung aja tulis di kolom chat ya. Semua komunikasi di kolom chat biar enak aja gitu. Kecuali aku suruh kalian untuk kayak, coba dong nyalain itunya gitu. Masih bergema nggak Kak Tessa? Bergema, Mbak. Masih. Oke, sebentar ya. Kak Mela. Masih, Kak, masih. Masih Kak? Nah, udah enggak. Udah enggak ya? Tidak bagus, Kak.
Oke. Nah, kalian juga harus sopan nih gitu ya dan mengikuti segala tata tertib yang tadi udah aku bacain. Kayak gitu aja sih tata tertibnya ya. Oke. Selanjutnya tadi aku udah bacain tata tertib. Nah, kita langsung aja kali ya mulai ke acaranya nih. Tapi sebelum masuk, aku mau ingetin hari ini akan ada kuis berhadiah. Gitu. Jadi buat kakak-kakak nih yang aktif, terus yang bertanya, terus yang nanti bisa jawab kuis juga akan ada hadiah yaitu perfume Rahasia Beauty. Jadi buat kalian tuh kalian nggak usah beli parfum-parfum lain gitu ya. Nanti kalau kalian lagi butuh parfum, ya udah tinggal aktif aja di Celltox ini gitu. Kalian bisa dapat parfum nanti kita kirimkan langsung ke rumah kalian masing-masing. Makanya oleh karena itu jangan lupa isi absensinya ya guys. Boleh dikirimin mungkin linknya admin link absensinya. Jadi yang belum absen please absen karena nanti kalau kalian menang aku susah banget cari alamatnya gitu ya. Jadi kalian bisa langsung absen aja atau juga link absen itu ada di grup kalian masing-masing. Aku udah kirimin kayak gitu. Nah nanti untuk hadiahnya mungkin agak lama gitu ya datangnya maksimal 2 minggu karena kan harus pemesanan dulu ya. Paham lah ya kayak gitu. Oke. Jangan lupa juga absensi nih, link absensinya udah dikirim di kolom chat. Yang belum absen, please absen sekarang gitu ya. Karena nanti aku susah banget cari alamatnya gitu. Kayak, ini kakaknya dari mana ya gitu. Jadi jangan lupa diisi absennya sekarang ya kak, please. Jangan lupa. Oke, tadi udah aku ingetin absen juga, udah aku ingetin soal hadiah juga. Nah, hari ini kita masuk nih ke topik kita kali ini yaitu how to break the stigma about Gen Z dan milenial. Gitu ya. Jadi kita mau mematahkan stigma, kita mau ngobrol soal banyak banget yang ngomong kayak Gen Z itu pemalas lah, milenial lebih rajin lah, milenial inilah, bla bla. Banyak banget stigma sebenarnya tuh yang menurut aku nggak benar gitu ya. Jadi coba kita sekarang diskusi santai aja sih. Menurut kalian stigma itu tuh beneran ada nggak sih? Gimana sih cara matain stigma itu kayak padahal Gen Z nggak kayak gitu loh. Gen Z itu rajin. Kalau nggak rajin kita nggak mau bekerja keras sampai hari ini. Betul nggak sih teman-teman Gen Z gitu kan? Nah, oke deh. Nah, sekarang jadi nanti aku akan kasih kalian 5 pertanyaan, pertanyaan tentang topik ini ya. Nah, kalian tuh bisa jawab, tapi jawabnya nggak di kolom chat. Jadi nanti aku akan minta kalian untuk scan barcode nanti kalian bisa jawab itu di Slido. Jadi namanya nggak kelihatan, jadi nggak perlu malu-malu. Jawab aja sesuai apa yang kalian pengen jawab gitu ya. Jangan lupa di scan, boleh kalau misalkan pakai iPhone itu di kamera biasa, kalau pakai Android di scanner, oke? Atau boleh juga dikirimkan linknya Kak, mungkin ke kolom chat gitu ya, biar teman-teman bisa langsung pencet aja seperti itu ya. Boleh dikirimkan linknya, admin, admin tercinta. Nah itu bisa join di sini ya kakak-kakak, langsung choose join sekarang, oke? Oke. Boleh langsung aja dipencet tuh ya, dipencet nih Slido-nya. Coba pertanyaan pertama, kalian tahu nggak sih Gen Z dan milenial itu generasi dari kelahiran tahun berapa sampai berapa? Coba dijawab kakak-kakak yang udah join nih. Kira-kira berapa yang udah join ya? Oh, belum ada yang join sama sekali. Oh my God. Coba kak langsung dipencet aja nih linknya nih ya. Langsung dipencet aja linknya. Aku Boleh udah langsung Kak. dipencet aja. Nah, ini dari tahun 99 sampai tahun 2005. Itu apa tuh, Kak? Gen Z ya? Gen Z itu apa tuh? Gen Z apa milenial tuh? Ya, coba itu Gen Z atau milenial ya, gitu. Gen Z tahun berapa sih? Gitu. Apakah tahun 2000 sampai 2018 kah? Gitu. Apa 2012 aja ya? Gitu. Coba dijawab. Kalian tahu nggak Gen Z dan milenial itu kalian dari tahun... Oh, oke. Tahun 19 sampai 2005 itu Gen Z masuknya. Oke. Jawabnya jangan di kolom chat kalau aku cintaku sayangku. Line Slido-nya di line Slido ya. Tuh. Gen Z 1997 sampai 2012. Milenial 1981 sampai 1996. Tua juga ya milenial ya. Saya lihat-lihat ya. Siapa sih Gen Z 97 sampai 2012? Oke, rata-rata sih kayaknya umur teman-teman di sini sih segitu ya. 97 sampai 2012. Kalau 97 itu berarti sekarang adalah umur 25 ya. 97 itu umur berapa sih? Ya, pokoknya segitu lah ya. Tahu Kak kalau Gen Z dari tahun 2000 sampai tahun ke depan? Ke depannya, kalau milenial tahun 90 sampai 2000 sih. Oke. Gen Z 1998 sampai 2012. Oke.
Milenial 91 sampai 96. Oke, kamu benar ya. Coba kita lihat dulu yang lainnya. Apakah tahu sih teman-teman nih Gen Z 2005 sampai 2011. Milenial 85 sampai 96. Milenial dari tahun 90 sampai 2012. Gen Z tahun 2000 sampai seterusnya. Emang iya, Kak? Kamu yakin kah? Gen Z dari 1998 sampai 2012. Milenial kakak milenium mah apa ya gitu. 81 sampai 96 itu milenial, benar. Kakak benar nih, tapi milenial ya, bukan milenium. Oke, semuanya sudah. Oh, masih ada yang typing ya. Kita tunggu teman kita dua lagi typing. Kita langsung lanjut next ya, next ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, kira-kira pada tahun berapa ya? Gen Z 1998 sampai 2012. Milenial 81 sampai 96. Oke. Oke. Oke ya, benar banget. Jadi yang jawab, jadi Gen Z itu di tahun 1998 sampai 2012. Yang dimana 98 itu kan lagi kerusuhan ya, ingetnya ya. Lagi krisis ya. Jadi dia lahir tahun 98 sampai 2012 itu adalah Gen Z gitu. Nah, milenial itu tahun 81 sampai 96. Jadi udah agak tua nih gitu yang milenial ya, tapi tetap keren sih. Oke. Kita lanjut kali ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan. Kalian pernah dengar nggak sih stigma atau label negatif tentang generasi kalian? Coba. Yang generasi Gen Z jawab apa label negatif. Kalau generasi milenial apa label negatifnya? Kalau aku sih ya, aku pernah dengar kemarin aku lihat di TikTok, aku lihat kontennya si adanya Ruben Onsu. Dia bilang katanya kalau bocah Gen Z itu kerjanya males, terus kayak maunya enaknya aja gitu. Itu yang aku dengar ya, aku selalu dengar bahwa Gen Z itu lebih malas daripada milenial, maunya enaknya doang. Kayak gitu. Aku sih sebagai Gen Z sih aku kayak agak nggak muak ya, karena kayak mana malesnya gitu itu tergantung orang gak sih gitu ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga stigma yang harus kita hilangkan gitu ya. Mageran belum pernah kakak, oh belum pernah ya, berarti belum pernah tahu ya, belum pernah dengar ya, nggak apa-apa. Mageran ini berarti Gen Z ya, Gen Z dibilangnya mageran soalnya gitu. Mageran dari mananya sih gitu ya. Coba nih aku sih pernah dengar, apalagi ya, itu doang sih yang pernah aku dengar. Kok Gen Z tuh katanya pemales, mageran bocahnya. Gen Z pengen enak aja, pengen yang muda-muda. Benar. Pernah sih katanya kalau Gen Z dibilang pemalas sama kaum rebahan. Katanya, tapi sebenarnya nggak juga sih. Jangan-jangan kakak yang nulis ini lagi rebahan ya? Gen Z lebih cenderung susah sosialisasi. Pernah sih Gen Z lebih kepengen instan tapi nggak mau berusaha. Mageran komen HP belum selesai nggak bakal mau ngelakuin yang lain. Kayak Gen Z tuh lebih kayak kalau mandi tuh harus tunggu waktunya tepat nggak sih? Misalkan kayak sekarang jam 19.38 nih. Kayak sebenarnya bisa aja mandi sekarang, tapi kita maunya mandi 19.40. Kalau itu aku agak setuju ya, tapi itu kan mas stigma negatif. Tapi kalau mageran mah tergantung orangnya nggak sih? Gen Z itu maunya praktis, mageran. Apapun maunya instan, apalagi zaman sekarang akses apapun serba gampang. Gen Z emosionalnya tinggi. Hmm, oke. Tapi kalau soal emosional itu balik lagi ke masing-masing ya. Tapi kalau instan, ya mungkin karena kita hidup di masa yang udah ada semuanya ya. Tapi bukan berarti kita mau cepat gitu. Kita juga bisa berpikir gitu ya. Tergantung mood. Oke, mood-moodan Kak. Lebih milih yang praktis dan instan. Jadi banyak yang suka dengar kalau misalkan Gen Z itu maunya yang praktis dan instan gitu ya. Ya gimana ya? Ya gimana gitu. Tergantung mood. Oke, kita tunggu dua lagi nih ya teman kita ngechat nih. Jawab. Kalau Gen Z sebenarnya kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Nah, itu dia men, intinya itu. Oke, udah jawab semuanya. Kita next aja ke pertanyaan berikutnya. Apa yang belum jawab ya? Kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalimat apa sih yang biasa kalian dengar tentang generasi kalian? Coba kalimatnya ya. Kalimat apa sih? Misalkan kalau tadi kan negatif ya. Kalau sekarang mungkin boleh positif juga, boleh negatif. Misalkan Gen Z itu em, dia memang lebih mageran, tapi dia lebih semangat kerjanya gitu mungkin ya. Kalau aku sih sejauh ini cuma dengarnya negatif-negatif aja, tapi coba ya siapa tahu yang punya positif gitu bisa coba. Mental health. Wah, mental health. Apa nih? Pekerja keras, kayak lebih banyak pengetahuan tentang digital. Oke, benar. Itu kalau itu benar ya, karena kita kan hidup di zaman digital gitu ya, teman-temanku. Gitu.
Kayak mental health, pekerja keras, of course dong, pekerja keras banget kita mah. Kekinian, of course, kekinian karena kita kan namanya juga anak zaman sekarang gitu ya. Cailah, paling zaman sekarang nih gitu. Kalimat apa sih? Kalau misalkan aku sih dengernya kalau Gen Z itu, kalau Gen Z itu mereka suka yang instan bener. Terus kayak suka gangguan mental kadang. Gangguan mental tuh yang dimana yang dimaksud bukan gangguan mental beneran ya, tapi lebih kayak ke pusing nih gara-gara kerjaan gitu. Gen Z pemikirannya lebih terbuka. Oke, that's right, that's true. Aku generasi millennials biasanya dengar tentang hidup yang dibandingkan dengan Gen Z. Oh, oke. Kamu generasi millennials ya, Kak. Gen Z pintar pilih jalan cepat. Oke. Positif bisa jualan online dan bisa lulus cari hal baik. Nah, tergantung sih, Kak. Kalau cari hal baik ya tergantung orang nih. Quarter quarter life crisis, Kak. Ha, bener. Pemikiran lebih terbuka sih, Kak, dan kekinian. Generasi yang membuat kata-kata singkat contoh LOL. Atau contoh kayak generasi yang membuat ketikan muka woka-woka gitu. Sangat rajin nge-tweet. Galau dikit nge-tweet, seneng dikit nge-tweet, di ghosting dikit nge-tweet. Semuanya nge-tweet gitu ya. Curhat bukan ke orang lagi tapi ke Twitter. Bener nggak? Sangat rajin nge-tweet generasi milenial. Sama kalau Gen Z itu kayak menurut aku mereka adalah pemutus dari segala hal yang mungkin orang tua zaman dulu lakuin ya. Mungkin Gen Z dan milenial juga sih. Misalkan contohnya kayak em, strict parents gitu ya. Kayaknya anak Gen Z sekarang malah lebih pengen temenan deh sama orang tuanya. Malah lebih pengen temenan sama anak-anaknya nanti, pengen gaul sama anak-anaknya gitu ya. Nggak ada strict parents sih kayaknya kalau Gen Z nanti kalau jadi orang tua gitu sih kalau menurutku. Apa nih? Kalau Gen Z, geng yang suka scroll sosmed terupdate nggak sih Kak? Benar. Nggak update nggak asik gitu ya. Kayak nggak TikTok kan nggak asik gitu. Nggak ikutin tren nggak FOMO, nggak seru gitu. Menguasai dunia digital sesuai perubahan zaman misalnya media sosial. Kalau oke. Oke, Gen Z berarti lebih ingin dimengertikan sama pasangan dan keluarga. Coba kita lihat ya. Oke, mungkin boleh next aja karena semuanya sepertinya udah jawab gitu ya. Oke, boleh di next. Oh, oke, mungkin kita tunggu. Oke, oke, nggak apa-apa mungkin lagi di aturin bentar ya, gitu. Nah, kita mau ganti ini nih Kak, ganti apa namanya Slido ya, karena kan cuma terbatas cukup 3 pertanyaan. Jadi nanti di scan lagi nggak apa-apa ya, kakak-kakakku yang tercinta. Boleh di share linknya Kak, share link Slido yang baru, atau langsung di scan aja barcode-nya. Sebentar ya. Nah, itu Kak, boleh langsung di scan lagi barcode kamu, gitu. Atau nanti boleh dikirimkan linknya. Boleh dikirimkan. Nah, ini nih Kak, linknya nih Kak. Langsung Kak, gas, gas, gas. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, apa yang kalian rasain setelah dengar kalimat atau kata-kata itu dari orang-orang sekitar? Jujur, aku sih jujur kayak, apaan maksud lo? Meribut sama gua. Itu sih jujur ya. Karena aku kayak, gila lah, bilang gua pemalas. Maksud ya? Gitu. Sebelum mengiyakan, kita cari tahu sendiri dulu benar. Jangan langsung kayak, ya kayaknya emang kayak gini deh, gitu ya. Jangan, apalagi yang negatif ya, kayak of course tidak dong, gitu kan. Jujur ya, ngerasa emang iya, tapi nggak sepenuhnya bener juga sih, bener. Kayak, jujur ada yang kayak bener, tapi kayaknya enggak juga lah, gitu. Bisa aja, biasa aja sih malas nanggepin. Aku juga sih kadang kayak, berisik lu, gitu. Nggak benar, itu bohong. Kalau emosi sih, aduh kakak jangan emosi-emosi dong. Hidup-hidup gue ngapain ngapain yang lain sibuk. That's right. Oh my God. Kalimat yang nggak tahu langsung tanya tanyakan Kak. Kalau nggak negatif bukti sakit hati, malu itu nggak benar-benar. Kuno banget. Ayo aku jadi gitu. Kalau aku tergantung sih. Kalau aku lagi peduli ya cari tahu. Kalau lagi nggak peduli ya udah biarin gitu. Kan kayak peduli amat kerjaan kita aja udah B aja sih kalau nggak gini ya fine aja so paling tahu hidup gua
Tergantung Kak, kalau berdampak positif kita usahakan untuk berubah, tapi kalau berdampak negatif kadang nggak sih bener. Kayaknya kalau misalkan itu masuk apa maksudnya kayak kalimat yang negatif, selama itu nggak bener, ya udah nggak usah didengerin gitu nggak sih. Yang penting kita kan nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang teman kita ada yang bilang kayaknya lu jangan kayak gitu deh sebagai Gen Z, nah itu baru mungkin boleh kita benerin ya. Tapi kalau selama kita merasa kita nggak seperti itu, ya jangan. Nggak perlu sih Kak, yang penting kita nggak ngerasa salah bener. Tunjukin dengan prestasi kelas. Bodo amat sih, tetap jadi diri sendiri. Mana nih? Mencoba memfilter pembahasan sebelum menjawab. Oke, benar. Bodo amat sih, tetap jadi diri sendiri. Nggak peduli sih, Kak. Yang penting kita tahu. Kita nggak ngerasa salah. Kalau negatif, sakit hati, tapi harus buktiin kalau itu nggak benar. Benar banget, Kak. Kayak sakit hati, tapi kayak, enggak, gue nggak kayak gitu. Sorry, maaf. Lo salah. Oke, kayaknya semuanya sudah jawab ya. Kita langsung aja next deh ke pertanyaan selanjutnya. Nggak apa-apa ya yang belum jawab ya. Persepsi atau stigma atau label apa tentang generasi kalian yang ingin kalian patahin atau hancurkan? Kayak misalkan kalau aku jujur, aku pengen patahin orang yang bilang Gen Z itu pemalas. Karena kayak nggak ada males-malesnya, itu mah tergantung orang aja gitu. Mungkin bukan males kali ya, tapi lebih ke apa ya? Banyak juga yang bilang kayak Gen Z itu kebanyakan maunya work-life balance. Maunya kerja tapi harus seimbang. Ya iyalah, menurut lo aja lu mikir kali kalau kerja nggak seimbang itu ya kayak gitu. Tapi kan ya namanya juga orang beda-beda. Yang penting kitanya santai aja dan kita tetap semangat gitu. Tetap keep smile ya kalau kata Cesar. Ya kak ya gitu. Nah, Gen Z nggak bisa ngikutin zaman milenial. Pengen dipatahin ya. Kayak kebalik nggak sih harusnya milenial yang harusnya ikut Gen Z. Aku pengen gebukin orang takut. Aku pengen gebukin orang yang ngomongnya ceplos-ceplos yang nggak mikirin perasaan orang lain. Jangan digebukin, Kak. Berikan dia senyuman saja dan kita buktikan saja dengan prestasi. Gen Z nggak mageran kok, cuma semua serba disimpulin aja. Bener, kok ada yang simpel kenapa harus yang ribet. Kalau aku tentang tawuran atau demo, soalnya generasiku terkenal banget dengan demo atau tawuran, padahal kalau demo termasuk demokrasi. Enggak sih? Nah, kalau itu udah politik ya, aku nggak ngerti nih. Kalau itu menurut aku ya, demokrasi atau kayak demo itu adalah hak asasi manusia. Kalau misalkan lo merasa itu nggak bener ya lu demoin aja, itu kan hak lo gitu. Jadi kayak nggak ada hubungannya dengan Gen Z dan milenial gitu ya, bagi lo semua mungkin yang suka protes gitu. Gen Z suka yang instan padahal nggak bener, cuman Indomie aja nggak sih yang kita suka. Tapi siapa yang nggak mau instan gitu kan, bukan berarti kita mau instan gitu. Gen Z tentang perundungan, banyak yang bilang Gen Z suka bully atau gimana nih Kak? Di sini kayak banyak yang Gen Z ya dibanding milenial ya. Gen Z itu bukan pemalas sih, tapi kalau ada yang muda dan betul kenapa yang susah dan ribet. Betul banget. Bodo amat sih Kak, I don't care. Yes, jangan dipedulin lah orang-orang kayak gitu. Diamin aja. Jadi kalian biarin aja ya gitu. Tapi apa sih yang kalian pengen ancurin banget tuh? Pengen banget materi Sigma bahwa Gen Z itu selalu pengennya instan. Bener. Kayak siapa yang mau instan dah? Siapa ya? Kita mungkin suka sih instan, tapi kayak kalau kayak itu nggak, itu bohong gitu. Kita mau kok berusaha dari bawah nih gitu. Siapa yang nggak mau instan? Tapi kita mau kok berusaha. Banyak kok yang Gen Z yang mau berusaha gitu. Yang banyak juga Gen Z yang mungkin mereka punya privilege, tapi mereka nggak memanfaatkan itu dengan baik. Maksudnya mereka memanfaatkan itu dengan baik yang dimana ya mereka masih ada yang mau berjuang kok dari bawah. Mereka masih ada yang mau coba untuk eh, menitih gitu ya karirnya dari bawah gitu. Pengen patahin sifat iri, oke, buktiin bahwa Gen Z lebih pekerja keras bukan pemalas dan pengen serba cepat karena teknologi. Benar. Pengen mancurkan omong orang yang gak ada hasil dari diri sendiri. Wow, keren banget. Oke, apalagi nih kira-kira ya. Apakah udah semuanya? Oke, masih ada yang ngetik. Kita tunggu kali ya dikit lagi, satu lagi ya. Oke, kita penasaran nih kira-kira apa ya jawaban kakak satu ini. Dia memang kalau misalkan stigma-stigma kayak gitu sih nyebelin ya Kak, karena kayak nggak kayak eh kayak lu jangan bikin stigma yang itu satu orang aja yang lu pernah lihat gitu terus lu langsung bikin stigma kalau semua orang kayak gitu, itu kan salah gitu ya. Oke, pertanyaannya apakah sudah habis? Apakah masih ada lagi? Oke, kita coba lihat ya. Pertanyaannya apakah masih ada lagi nih soal Gen Z dan milenial? Oke, boleh di next. Oke. Apa harapan terbesar kalian akan generasi kalian saat ini? Harapan terbesar ya. Harapan kalau aku sendiri sih, harapan terbesar aku pengen generasi Gen Z semuanya bisa sukses dan kita akan menguasai dunia. Yang dimana maksudnya menguasai dunia itu adalah kita akan merubah
sistem-sistem atau peraturan-peraturan atau stigma, label, kebiasaan, rutinitas yang mungkin itu udah sangat old, yang mungkin itu udah nggak relevan di zaman sekarang ini. Misalkan kayak ini aku sharing aja ya Kak. Mungkin kalau generasi milenial banyak yang masih nikah mau undang banyak orang. Kalau aku pribadi, aku akan mematahkan stigma itu yang dimana kita harus mengundang orang, terus kita harus salaman. Menurut aku itu adalah hal yang sangat tidak efisien di zaman sekarang ini. Kayak kenapain gitu? Kayak mendingan uang prestasi lo yang lo buang-buang itu mendingan lo tabung buat lo sama pasangan lo nanti honeymoon kayak atau buat nanti kebutuhan lo di nikah. Jadi menurut gue nikah nggak usah yang terlalu ribet banget, nggak usah yang terlalu megah banget, cukup seperlunya aja karena itu cuma sekali seumur hidup memang. Tapi duitnya sayang aja gitu kalau lu buang-buang untuk satu malam aja. Mendingan lu pakai buat yang lain nanti saat lu berkeluarga gitu. Oke, harapan terbesar. Modern tapi tetap berakhlak. Anjay, si paling BUMN, akhlak. Bisa dipandang orang kalau kita bisa tanpa perbandingan menguasai segala teknologi untuk perubahan positif. Pengen kedua orang tua masih ada di saat aku sukses. Amin. Semoga menjadi generasi yang terbaik dan semuanya akan sukses dan kedepannya akan berguna untuk orang lain. Amin. Bisa bermanfaat untuk diri sendiri terutama, baru bermanfaat untuk orang lain. Amin. Semoga Gen Z bisa lebih dan belajar kembali untuk sopan santun dan adabnya diperbaiki. Nah, amin. Pengen Gen Z ini yang lebih sukses ke depannya. Amin. Harus buktiin generasi Gen Z ini generasi yang harus berhasil dan tidak pemalas. Buktiin kerja cepat dan benar, capai target, dan no ribet-ribet. Benar. Menjadi generasi yang tetap bijaksana dan tetap peduli terhadap lingkungan dimanapun berada. Bener banget gitu ya. Semoga generasi yang katanya pemalas ini bisa sukses dan akan merubah dunia. Uhuhu. Bisa bermanfaat dan attitude yang baik, Kak. Benar. Gen Z kekinian tapi tetap beradab. Benar, harapannya ya. Kalau harapan generasi-generasi milenial, kok mana nih, geng milenial nih? Coba, apalagi nih? Kalau aku harapannya itu sih semoga Gen Z ini akan menguasai dunia ya dan akan merubah dunia menjadi yang lebih baik gitu ya. Mematahkan stigma, rutinitas kebiasaan yang old, yang udah kuno kita hancurkan semuanya. Semoga Gen Z bisa lebih baik dan menggunakan teknologi dengan bijak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi, harapan terbesar saya semoga generasi saat ini bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada supaya bisa menuju hal yang luar biasa. Amin. Semoga Gen Z bisa lebih baik dan menggunakan teknologi dengan bijak. Harus bijak, jangan disalahgunakan ya. Pendiri-pendiri tertinggi ada di generasi Gen Z. Amin. Amin ya Allah. Harapan terbesar saya semoga generasi saat ini bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada supaya bisa menuju hal-hal yang luar biasa. Cakep. Oke, coba mana lagi nih? Ayo, kira-kira Gen Z semoga apa sih? Semoga Gen Z harapannya buat generasi milenial semangat terus melek informasi, melek teknologi seperti Gen Z. Amin. Pasti bisa lah, Kak. Kan umurnya nggak jauh-jauh banget lah. Masih masih bisa lah kalau generasi-generasi milenial mah masih mirip-mirip gitu. Ayo apalagi? Udah semuanya? Mungkin ada yang masih ada yang di chat yang jawab. Oke. Izin minum ya Kak. Kakak juga mau minum-minum ya biar nggak seret gitu. Oke Kak, tadi kita udah bahas soal beberapa pertanyaan gitu ya seputar dengan Gen Z, milenial, terus kayak stigma apa, harapan, terus kata-kata yang paling kamu nggak setuju dan lain-lain gitu. Nah, tadi kita udah ngobrolin, udah diskusi juga. Sekarang kita, aku mau membahas sedikit ya. Mungkin memang pasti ada selalu yang kita rasain ya, akan kurang di kita sendiri gitu. Atau mungkin kita merasa kayak generasi gue sebenarnya nggak kayak gitu atau mungkin kalian pengen kayak menghancurkan stigma itu pengen digebukin juga gitu ya mungkin ya tapi kita sebagai generasi yang tidak seperti itu kita buktikan bahwa kita nggak seperti itu yang pertama kita buktikan jangan hanya omongan tapi kita buktikan dengan prestasi kita buktikan dengan kerjaan kita yang mencapai target bahkan melebihi target kita buktikan kalau kita bisa merubah dunia ini menjadi yang lebih baik hidup Gen Z dan hidup milenial. Oke, nah sekarang kita mau Q&A ya, tapi Q&A-nya nggak cuman kayak seputar pertanyaan ini, tapi kita mau Q&A justru di seputar yang lain gitu ya. Nah kita mau Q&A, coba boleh diputar nih kira-kira kita Q&A-nya tentang apa ya gitu. Jadi nanti aku putar nih ya, aku putar, terus nanti misalkan dapatnya apa nih? Dapatnya percintaan. Oh my God. Nah, kalian bisa tanyain apapun tentang percintaan di kolom chat sekarang. Please tanyain
karena aku lebih kayak ke biro jodoh teman-teman aku, dan aku kayak biasa jadi tempat curhat teman-teman aku soal percintaan, mulai dari teman-teman dari percintaan yang toksik, percintaan yang toksik parah gitu ya, toksiknya parah-parah parah, aku bisa kasih solusi gitu. Kak, cintamu piye Kak? Alhamdulillah Kak, aku udah menemukan cowok yang baik sekali gitu. Jadi malu, jangan gitu dong. Tips sukses LDR. Oke, coba nih yang nanya-nanya, ayo dapat hadiah loh. Kamia mana coba? Kamia, aku mau Kamia muncul dong. Kamia Miranda coba muncul dan tanyakan gitu ya, dan ceritakan kisah kamu. Coba Kamia, mana Kamia? Mana Kamia? Coba muncul Kamia. Coba mana Kamia nih? Ini kok banyak yang kayak setuju loh sama Kak Kamia ini. Mana nih Kamia, nggak ada nih. Eh, kayak banyak banget yang LDR ya. Coba yang mau tanya langsung aja on cam coba. Aku akan pilih nih. Siapa nih? Coba langsung aja on mic coba. Langsung ditanyain aja, sebutin nama sama dari daerah mana. Ayo. Kok malu-malu sih suruh nyalain mic-nya? Oh my God. Coba mana aku mau denger langsung dari kakak-kakak nih. Coba, ini siapa nih yang di kolom chat? Coba ya. Coba, mana siapa nih? Halo, siapa kak? Namanya siapa? Ya, kepencet dah. Kamelda mau nanya. Lagi ngezoom. Kayak udah aku jawab aja ya. Kita mulai ini karena banyak yang nanya nih. Kamelda mau nanya apa kak? Ya udah, kayaknya Kamelda nggak ada ya. Jadi mungkin di grup di kolom chat nih banyak banget yang bahas soal LDR ya. Yang banyak banget yang LDR ya. Siapa aja sih yang LDR kalau boleh tahu nih? Coba Kak Anggi deh, Kak Anggi. Coba, Kak Anggi, coba mana Kak Anggi? Coba Kak Anggi, dinyalain dong mic-nya. Coba tanya secara langsung, kamu sama pacar kamu LDR. Berantem terus. Berantem terus ya yang LDR ya. Jadi gini Kak, memang kalau misalkan LDR itu kan teman-teman, aku tuh juga selalu bertanya gitu ya. Teman-teman AO tuh kan pada tinggalnya jauh-jauh. Atau kerjanya bahkan ada yang ngerantau. Nah itu gimana? Semuanya LDR kah? Bahkan sampai pincar-pincarnya kadang LDR gitu sama istri-istrinya gitu ya. Aku juga salut sih. Kebetulan aku tipe yang nggak bisa LDR. Jadi pertama aku mau bilang kalau kalian semua itu keren ya karena bisa LDR. Dan LDR itu kan nggak bisa ketemu setiap detik ya. Terus LDR itu menurut aku kayak kalian tuh harus mengorbankan waktu, tenaga. Misalkan kayak udah capek tapi harus video call, udah capek tapi harus ngabarin terus, udah capek tapi ketemunya cuma bisa lewat HP doang gitu ya, kayak aduh kok nggak seru gitu ya. Tapi lah itulah cobanya gitu ya. Aku pun juga sama pacar aku sebenarnya kinda LDR karena aku kayak pacar aku tinggalnya, aku di Jakarta tinggalnya, pacar aku tinggal di Cilengsi, Jawa Barat. Itu agak kayak 40 kilo lah dari rumah aku. Kerjanya juga jauh, jadi mau nggak mau kita ketemu cuma seminggu sekali. Nah, kalau nanya tips LDR ke aku sebenarnya, kita sebagai manusia kadang tuh kayak tetap susah ya. Apalagi kalau misalkan LDR tuh mau ketemunya terus tiap hari. Aku sudah tipe yang kayak gitu. Tapi ya gimana, kondisinya nggak memungkinkan untuk untuk ketemu setiap hari gitu. Jadi kalau dari aku nih tipsnya ya, aku berpikir kayak eh, kalau misalkan kamu deket terus kondisinya, ini kita sebenarnya nggak ada tips yang benar-benar tips ya, tapi ini dari versi aku. Yang pertama, aku selalu berpikir kalau em, kayak ya ini salah satu cobaan godaan gitu loh di hubungan kalian. Kalian bisa nggak lewatin masalah ini yang pertama. Yang kedua, ambil positifnya aja kayak kalau ketemu tiap hari kemungkinan ributnya lebih besar. Kalau ketemu tiap hari bosen nggak? Atau kalau ketemu tiap hari nggak ada space masing-masing gitu. Tapi kalau lu LDR, enaknya itu adalah saat lu ketemu, itu akan lebih berharga waktu ketemunya. Lebih akan berkualitas menurut aku gitu. Jadi mendingan jarang ketemu, tapi sekali ketemu berkualitas, atau lu ketemu tiap hari ini, tapi pembahasannya gitu-gitu doang. Cuman kayak saling main TikTok. Atau lu ketemu LDR, lu ketemu sekali, tapi lu ngobrolnya banyak. Spend quality time-nya tuh bener-bener lu spend, lu habisin bareng karena memang jarang ketemu gitu. Jadi menurut aku kalau LDR tuh plusnya adalah ya kalian bisa ketemunya jarang tapi ngobrolnya akan lebih intens dan lebih berkualitas. Gitu sih tipsnya. Gimana tipsnya? Kurangin ego masing-masing,
pasti sama-sama capek. Coba ngertiin ada di posisi pasangan. Misalkan kalian lagi capek mau video call, tapi coba tanya dulu pasangan kalian, kira-kira mereka mau nggak atau mereka bisa nggak gitu. Jadi turunin egonya sih, atur egonya masing-masing. Komunikasi itu adalah yang terpenting. Jangan lupa komunikasi. Kalau ada apa-apa, jangan diem-dieman, jangan cuman kayak nggak mau ngomong gitu, nggak boleh ya. Ya udah kayak komunikasi aja. Dan coba kita sebagai diri sendiri, kita fokus ke diri sendiri dulu nih. Kita mungkin kasih waktu sendiri dulu, jauh dari pasangan untuk fokus ke kita aja. Fokus capai karir, fokus yang terbaik lah pokoknya. Nanti kan kalau karirnya bagus, nikah, ketemu tiap hari, noh gitu. Itu kalau dari aku sih gitu ya. Terjawab nggak nih teman-teman yang LDR? Coba kalau malu-malu di kolom, di kolom malu-malu nyalain suara, coba jawab di kolom chat deh. Terjawab nggak? Nah ini nih udah LDR, jarang chat, nelpon karena pulang malam Kak. Ya gitulah, aku juga nggak sering teleponan ya. Itu kayak rasanya pengen teleponan, tapi kalau teleponan tiap hari juga kayak bosen gak sih Kak? Gitu. Jadi yaudah nggak apa-apa pulang nih. Kalian ya cari aja kegiatan yang lain. Berarti itu dikasih waktu sama Tuhan untuk istirahat, untuk nonton drakor, untuk nge-YouTube, untuk rebahan gitu ya. Jadi nggak perlu tuh capek-capek nahan ngantuk, teleponan kayak aku belum ngantuk kok yang, tapi mata udah merem-merem gitu ya. Jadi udah anggap ambil positifnya aja ya biar nggak stres gitu kakakku. Oke, benar ego yang sangat sulit ya. Oke, ini udah pada kejawab nih katanya. Kalau misalkan untuk pertanyaan, aku juga mau nanya nih ya dari seseorang nih. Kak, gimana ya kalau kita tiba-tiba udah punya pacar tapi ada datang orang baru yang buat nyaman? Gimana ya? Wow. Coba Kak Tesalonika boleh kamu nyalakan kameranya karena aku ada beberapa klarifikasi ya seputar itu. Coba mungkin kamu bisa nyalakan kamera dan kamu tanyakan ke aku secara langsung karena aku butuh klarifikasi. Coba Kak Tesalonika mana suaranya? Anak Kak Tessa coba jangan malu-malu, santai aja ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol aja. Kita nggak ada judging atau apapun kok di sini. Gitu. Nanti teman-teman juga bantu kasih tips-tipsnya ya mungkin ya. Coba mana? Halo Kak. Halo. Mana nih? Kak Tesalonika masih di sini bersama kita? Oke, mungkin malu kali ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Aku jawab aja nih. Oh, Kak Tesalonikanya keluar karena mungkin dia malu. Ya udah nggak apa-apa. Oh, udah masuk lagi ya. Halo Kak Tessa. Ya udah nggak apa-apa kalau Kak Tessanya masih malu-malu ya. Kita mungkin tanya ke pertanyaan selanjutnya dulu nih. Atau Kak Tessa udah mau on cam, udah mau ngomong? Oke, masih malu-malu. Oke, nggak apa-apa. Tadi keluar Oh, udah sendiri. nih. Gimana Kak? Tadi keluar sendiri gangguan. Oh ya, gimana Kak? Ya gitu, sesuai yang di chat. Oh, kamu yang nyaman? Apa dia yang nyaman? Aku sih kayaknya. Tapi dia memberi kenyamanan gimana dong? Aduh. Gini sih Kak, coba ya. Kamu pikirkan nih, misalkan. Kamu sama pacar kamu udah pacaran berapa tahun Kak Tessa? Udah 5 tahun. Hmm, itu menurut aku adalah fase yang normal terjadi di pasangan yang udah lama bareng. Mungkin karena udah lama bareng, jadi mungkin nggak ada percikan cintanya lagi. Bukan nggak ada percikan cinta sih, tapi nggak semembara eh, zaman dulu ya. Mungkin anak TikTok tuh bilangnya kayak nggak panas, tapi lebih keanget aja. Bener nggak sih Kak, kalau udah 5 tahun pacaran tuh? Bener sih Kak, kayak lebih beda gitu sih. Apalagi sering LDR juga. Iya kan, gitu. Udah sering LDR, terus di deket kita ada yang bikin kita nyaman lagi, ada yang lebih deket lagi. Dan kadang ya Kak, kayak nggak tahu sama orang itu tuh diketemuin aja terus. Kayak kayak nggak tahu, tiba-tiba kayak momennya tuh ketemu aja terus sama nih orang gitu. Itu mungkin salah satu godaan aja sih, tapi mungkin kalau misalkan aku di posisi kamu, aku akan mikir kayak sayang loh kalau misalkan putus banyak yang udah kamu lakuin sama pacar kamu, momen-momen bareng, terus perjuangan-perjuangannya bareng, terus apa ya, mungkin karena kondisinya lagi sama pacar kamu mungkin lagi flat aja atau bahkan justru lagi nggak enak,
coba diobrolin aja gitu. Dan kalau misalkan memang ya tergantung kamu lagi sih, kalau misalkan memang kamu lihat ternyata yang bikin kamu nyaman ini lebih baik dari segala hal dibanding cowok kamu yang sekarang, ya itu keputusan kamu sih pilih yang mana gitu. Tapi jangan sampai kamu gegabah terus terlalu impulsif, nyaman sama yang ini terus mutusin yang sebelumnya, akhirnya malah pas kamu lebih teliti lebih dalam lagi, oh ternyata ini cuma rasa nyaman aja. Mungkin nyamannya bisa nyaman temen, nyaman sahabat gitu. Tapi ternyata pas jadi pacar malah nggak enak ya, enakan yang lama. Jangan sampai kamu udah milih yang bikin kamu nyaman, tapi yang lama kamu tinggalin ternyata nanti yang gak nyaman akan lebih bahagia sama yang lain. Jangan sampai banget nyesel kayak gitu, Kak. Maksudnya kadang tuh kayak udah LDR, terus kita sekarang malah lebih deket sama yang bikin kita nyaman, deketan terus lagi. Tapi coba dipikirin kayak kenangan-kenangan, momen yang udah kalian buang bareng, terus janji kalian dari awal apa, mungkin bisa dilihat foto-foto zaman dulu pas pacaran sama dikomunikasiin itu paling penting. Kayaknya nih kita lagi agak renggang ya, kita ngapain ya biar seru. Atau aku lagi kayak gini loh, di gimana ya kira-kira. Nah, kamu juga bisa lihat tuh dari respon cowoknya gitu. Oh, cowokku malah marah-marah ke aku, cowok aku malah mutusin aku, cowok aku malah nggak cari solusi. Nah, itu juga berarti ya emang cowok kamu juga nggak berusaha untuk ngerti gitu. Karena kan ya namanya juga hubungan, pasti kan ada naik turunnya. Itu ada bosannya lah pasti. Tapi gimana cara kita untuk jangan langsung ya udah deh gue nyaman ya udah gue putusin, tapi gimana caranya kita untuk komunikasiin dulu sama pasangan. Nah, kita juga bisa lihat tuh respon pasangannya gimana. Kalau misalkan dia respon pasangannya bagus ya pasti dia akan ngasih solusi. Selingkuhin dulu nggak? Aku nggak ikutan ya kalau selingkuh ya, nanti karma lo bahaya gitu ya, nggak boleh selingkuh Kak, bahaya nanti melihat dia yang lain akan lebih akan sedih gitu ya kalau melihat ternyata yang kita selingkuhin justru lebih bahagia sama yang lain gitu. Gimana Kak Tessa, terjawab nggak? Terjawab, Kak. Makasih. Oke, Kak Tessa udah siap absen belum? Udah siap, Sam. Udah ya, namanya juga sesuai ya. Sesuai. Kamu dari daerah mana, Kak? Dari Banjarmasin. Oh, baru kemarin ya dari Banjarmasin. Ya, Oke deh, Kak Tessa, ya. makasih banyak ya udah tanya ya. Sama. Iya. Oke, siapa lagi yang mau tanya nih? Kak Yulia Itaki, coba mana Kak Yulia Itaki berbek. Coba mana Kak Yulia? On cam dulu dong, nyalain suaranya, bertanya langsung coba. Gimana Kak, Aku gimana? Kak. Hai. Hai. Tanya dong Kak, tips buat yang cinlok-cinlok itu loh Kak, biar nggak ganggu kerjaannya. Ini kamu cinlok beneran cinlok kan ya? Nggak selingkuh kan? Iya beneran, tapi bukan aku sih, teman aku ada. Oh, emang dia sering ganggu kamu ya? Karena di kerjaan cinlok ya? Iya. Aduh, kalau itu sih, kalau menurut aku ya, kalau misalkan cinlok di kerjaan tuh, eh, kerjaan-kerjaan, cinta, cinlok, cinta-cinta sih. Kayak, ya misalkan nih, lu sama pacar lu satu kerjaan. Terus, kalian lagi berantem nih malamnya gitu ya. Tapi besoknya kalian harus kerja lagi. Nah, itu menurut aku susah sih. Cinlok tuh susah karena yang pertama kamu harus profesional. Yang dimana kalau lu berantem, jangan lu bawa ke kerjaan lu. Lu udah Iya. berantem nih. Terus di kerjaan lu, lagi kerja, lagi meeting, tiba-tiba misalkan kayak cuma nyampein opini, tapi karena semalam berantem jadi lu ikutan kesel. Kayak menurut gue itu jelek sih, itu nggak profesional sih. Jadi tipsnya biar eh tipsnya jangan cinlok di kerjaan gak sih, kayak kayak ketemu tiap Bener hari. banget. Iya kan, masa lu kayak ketemu tiap hari pasti juga bahasa kerjaan. Kalau aku sih tipe yang aduh jangan sampai deh pacar gue kerjaan sama gue kecuali beda pilar ya atau beda divisi gitu, beda Iya. perusahaan tapi dalam satu gedung gitu nggak apa-apa. Tapi kalau udah satu divisi, satu perusahaan, itu akan susah sih. Kecuali lu maksudnya kalau misalkan lu udah cinlok, lu udah berani untuk profesional. Jangan sampai lu cinlok nih, tapi lu masih tipe yang gampang baper, gampang ke bawah. Karena kan kayak nggak enak ya, kayak ngeliat orang berantem depan kita tuh pacaran tuh kayak, duh, please Males deh, banget simpan gitu aja ya Kak. dulu. Iya, masa kayak kerja aja dulu gitu nggak sih Kak? Bener nggak sih? Bener banget. Kayak gitu ya. Paling menurut aku sih, kalau misalkan nih, kamu kan bukan kamu yang cinlok ya, itu kan teman kamu gitu ya. Ya udah Kak, kalau misalkan mereka kayak gitu diemin aja. Mungkin kalau itu teman deket kamu bisa kamu bilangin kayak,
kalau misalkan emang lagi berantem jangan dibawa ke kerjaan, selesain aja dulu Mm. kalau bisa hubungannya, baru besok pas kerja udah enak lagi kayak gitu. Mungkin bantu aja ngobrol kayak gitu Kak, karena kan ya kita nggak mungkin suruh mereka putus juga kan. Paling kalau misalkan emang mereka masih sering berantem depan kamu, ya udah kamu pergi aja gitu. Ngapain kek, ngerjain apa kek gitu ya. Gimana Kak Yulia, kejawab nggak kira-kira tips dari aku? Terjawab Kak? Gimana Kak? Macet Kak? Terjawab? Iya, terjawab. Makasih Kak. Ya, kamu udah siap absen ya Kak? Udah Kak. Dari Kediri ya? Iya, dari Kediri. Oke, oke. Thank you, Kak. Oke. Aduh, Kak Tiffany Fasya, kamu mana? Coba sini nyalain kameranya cepetan. Aku udah liat pertanyaan kamu, aku kayak, wow, wow. Coba, mana Kak Tiffany Fasya? Coba, mana Kak Tiffany? Coba muncul dulu Kak Tiffany. Coba langsung aja ditanyakan nih ya, depan kita semua. Gimana Kak Tiffany? Maaf mau tanya, kalau udah kalau udah berpasangan lama, terus udah ada komitmen, tapi terus akhirnya ada masalah di tengah jalan cuma gara-gara miskomunikasi masalah sepele, itu gimana? Mana lagi hubungannya udah 4 tahun, terus akhirnya putus gitu aja, udah mau Hmm. nikah, hanya Aduh. lama. Yang mutusin kamu atau dia, Kak? Yang mutusin sebenarnya aku udah coba sih kayak diperbaikin dulu, dibicarain dulu, tapi dari dianya udah nggak mau karena Oke. faktor dari orang Aku punya tuanya. jawabannya, Kak. Berarti itu adalah hadiah terbaik dari Tuhan. Karena Hmm. dia menjauhkan kamu dengan laki-laki yang masalah kecil aja langsung mutusin. Gimana masalah pertama gini sih Kak, kalian pacaran 5 tahun tapi cuma masalah sepele putus, itu agak, lu dari Ya. kemarin 5 tahun sebelumnya lu baik-baik aja nyelesain masalah kelar-kelar aja, kenapa sekarang putus? Itu pertama, ini agak-agak seru nih, agak kayak kok gini ya cowok ini gitu. Terus yang kedua, itu bagus banget sih Kak, karena kamu akhirnya dijauhin dan kamu udah mau nikah Kak, udah mau nikah kan, betul? Ya. Nah, itu berarti bagus Kak. Berarti nanti Tuhan akan kasih cowok yang lebih mau membahas masalah-masalah kecil. Nanti kan kalau nikah kan masalah yang dibahas banyak ya. Kayak anak lah, keuangan, akan lebih banyak hal-hal yang lebih sulit lah gitu dibanding komunikasi yang simple. Kalau komunikasi yang simple aja dia udah langsung pasrah nggak mau perbaikin, gimana nanti ke depannya gitu. Nah, tapi memang balik lagi nggak gampang ya Kak move on-nya. Apalagi udah 5 tahun, itu momennya udah banyak banget gitu kan. Lebih kayak ke eh udah nyaman aja sih, susah lagi nyari yang lain yang kayak dia gitu. Tapi tenang aja Kak, pasti nanti akan ketahuan ya, mungkin ada something di balik itu sih. Kalau menurut aku percaya kalau cowok ataupun cewek ya, kalau cewek kan ya pasti kalau udah sayang kan akan memperjuangkan ya. Kalau cowok kan ya kadang kayak tergantung mood dia aja gitu. Tapi kalau menurut aku kalau cowok udah mau berjuang, udah mau selesaiin masalah sekecil apapun masalahnya, misalkan kita yang udah kayak aku nggak mau bahas tapi dia yang kayak bahas bahas, nah itu harus dipertahanin tuh. Tapi kalau cowok udah langsung menghilang, udah masalah dikit males, masalah dikit ghosting, itu bahaya tuh. Jadi nggak apa Kak, itu berarti yang terbaik buat kamu. Kamu bisa pasti cari yang lebih baik lagi nanti, mungkin gak sekarang tapi pelan-pelan aja. Sekarang kamu bisa fokus berkarir aja gitu ya. Berfokus untuk mengejar karir menjadi pinsya mungkin gitu ya. Semangat terus Kak, nggak apa, nanti akan ada yang terbaik. Jadi nggak apa kalau tips move on dari aku ya Kak, aku tipe yang kalau lagi galau ya dinikmatin aja, digalau-galauin aja. Nanti ada waktu sendiri kita untuk bangkit lagi gitu. Jadi dinikmatin aja, nangis terus nggak apa-apa. Nanti akan ada masanya. Cewek tuh kalau udah sekali nggak mau, sekalinya udah nggak mau noleh, nggak bakal noleh lagi. Mau lu ngemis-ngemis kek, mau muka lu berubah kek. Tapi kalau kita udah nggak mau noleh, kita nggak akan noleh lagi. Tapi kita akan nangis-nangis dulu nih gitu sekarang. Itu nggak apa-apa banget gitu ya. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan ya kira-kira yang bertanya ya. Oke, berapa pertanyaan lagi ya kira-kira ya? Sebelumnya Kak Tiffany udah absen? Udah. Kak Tiffany dari mana? Dari Jombang. Oke, namanya udah sesuai ya Kak Tiffany ya? Nah, Oke, terima kasih Kak Tiffany. sama-sama. Oke, satu lagi pertanyaan ya. Ini aku udah lihat. Oke, Kak tips ini dari Kak Sepiaso deh.
Kasepiaso mana coba muncul dong Kasepiaso. Kasepia SAO astagfirullahaladzim. Kasepia coba mana Kak nyalain kamera dan mic dong. Kasepia seorang SAO. Mana nih Kasepia? Hai Kasepia. Apa nih Kak yang mau Halo, ditanyakan? halo Kak. Iya Kak, mau tanya apa Kak? Tipsnya dong Kak, biar stay kalem gitu, biar gak terburu-buru dalam berhubungan. Oke, Kita kan ini masih muda nih, biar ah, apa namanya, biar nggak nikah muda. oke ini kamu udah pacaran nih, misalnya. Ini tips buat orang lain, aku udah nikah. Oh kamu udah nikah? Walah, maksudnya, Sudah. maksudnya biar nggak terburu-buru tuh, maksudnya biar kita biar cepet dinikahin gitu, nggak buru-buru cepet nikah. Kadang-kadang kan teman-teman kan seperti pacaran dewasa itu kan banyak toh. Aduh, 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 aduh. Kalau dari aku sih kayak apa ya? Kalau aku sih tipe yang mau nikahnya entar sih, karena nikah tuh kayak nggak gampang kan Kak? Bener nggak? Nikah tuh susah banget kan Ya Kak? sangat, ya Sangat ada kan? enaknya, tapi banyak enaknya sih. Banyak enaknya kan? Nih kayak Iya. misalkan ya tinggalnya serumah, nggak perlu pulang pergi lagi, nggak perlu sendiri-sendiri gitu. Tapi Tapi punya kan yang gak enaknya kehidupan banyak. sendiri-sendiri. Jadi saya sama Bener. suami itu hanya ketemunya hanya seminggu sekali. Oh kakak LDR juga sama suami? Enggak, karena suami saya kan kerjanya mesti malam. Kalau saya kerjanya pagi. Oh, nah itu juga tetap aja kan kalau pacaran juga kayak tetap aja kalau nikah juga ada masa sulitnya kan maksudnya nggak yang bisa ketemu tiap hari bisa apa kayak tetap Iya, susah juga betul. gitu. Kayak misalnya apalagi kalau nikah tuh kan juga belum anak, belum ngurusin anak, Hmm. belum hamilnya, belum ngurusin sekolah, bayar ini, bayar itu, kayak santai aja gak sih kalau misalkan emang udah dia jodoh kita mau kita ngapain juga tetap aja kan dapet Iya, gitu loh betul. mau gimana pun juga tetap dia jodoh kita gitu jadi santai aja sih kayak kita kan cewek ya maksudnya ini kita bukan ngomongin stigma kayak cewek nggak boleh bergerak duluan dan segala macam sih tapi kan kita cewek mungkin pasangan kita punya alasan kenapa dia nggak mau nikahin kita gitu. Mungkin karena dia mau kerja lebih bagus lagi, atau dia mau nyiapin semuanya dulu biar kitanya enak. Nah itu coba dilihat dulu nih pasangannya gimana, coba dikomunikasiin. Atau mungkin ditanya hubungannya kira-kira emang mau ke nikah atau cuma mau gimana doang gitu, dikomunikasiin lagi sama pasangan. Tapi kalau misalkan kan kita nggak boleh takut dia kecantol orang deh. Kalau dia kecantol orang berarti kan emang dia bukan punya kita. Intinya gitu aja. Kita sebagai cewek nggak usah terlalu sedih, nggak usah terlalu kayak puas nih sama gue santai aja. Apa yang udah milik kita pasti milik kita gitu. Apa yang udah jodoh kita pasti jodoh kita. Jadi cewek nggak boleh terlalu gerasak gerusuk santai aja gitu. Kalau mama gue mau, kalau enggak ya udah. Masih banyak cowok yang mama gue gitu. Harus gitu ya girls, tanamin prinsip-prinsip kayak gitu ya. Oke, Kak Sepi udah absen? Sudah Dari mana Kak? dari Semarang. Walah, oke deh. Terima kasih banyak. Matur suwun, Kak. Ya, sama-sama. Oke, sip. Udah ada 5 pertanyaan tadi ya. Kita di sesi Q&A ini. Aku menunggu banget nih akhirnya percintaan ini masuk juga ya ke dalam spinelnya gitu dan terpilih juga. Oke, aku juga mau ingat tadi kita kan ada door prize ya. Nah, tadi aku udah kasih tahu bakal ada door prize yaitu door prize parfum gitu ya. Nah, jangan kemana-mana dulu nih Kak. Kita akan mulai sesi door prize-nya nih. Semoga beruntung ya. Ayo coba kita akan masuk ke sesi door prize. Gimana cara ikutannya? Jadi nanti door prize ini akan ada kuis yang kita kasih nih ke kamu, ke kalian semua gitu ya. Kuisnya sih random sih, bukan kuis yang kayak kapan Pak Arom lahir gitu. Enggak sih, kayak kapan ya? Aku juga nggak tahu gitu. Kita pertanyaan-pertanyaan yang gampang aja. Nah, nanti yang jawab paling cepat akan kita menangin. Nah, ada 5 pemenang nih yang beruntung gitu ya. Boleh langsung di share screen aja nih kira-kira pertanyaan door prize-nya siapa aja sih gitu ya. Apa aja nih pertanyaan door prize-nya? Oke, udah siap ya semuanya? Jawabannya dikirim di kolom chat. Tunggu tunggu nanti strip gitu ya dari pokoknya dulu tunggu arahan di kolom komentar. Oke? Nih, nanti kakak-kakak jawabnya tunggu babaku ya. Gitu. Oke, udah siap semuanya ya? Siap ya? Oke, let's go lah. Kak, langsung di-share saja pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama.
Ayo tes pengetahuan kamu. Gambar di atas adalah hewan. Hewan capybara, berang-berang, musang atau tikus? Oke, B. Berang. A. Barang-barang. Waduh, barang-barang atuh. Musang, capybara. Bisa hurufnya aja ya, Kak. A, B gitu. Oke, kira-kira siapa pemenangnya? Oke, semuanya jawab dulu ya. Oke, yo, 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 yo. Oke. Pemenangnya adalah Kak Anita Desliana Andriani. Jawabannya apa tuh, Kak? Coba kita next ya. Hewan gemoy ini jawabannya apa ya, hewan gemoy ini? Oke, boleh di next, Kak. Jawabannya adalah dreng dreng deng 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 deng. Apa nih jawabannya nih? Capybara. Capybara. Oke, jawabannya adalah capybara. Pemenangnya adalah Kak Anita Desliana. Mana Kak Anita Desliana? Jangan kemana-mana ya, Kak. Jangan lupa isi absen ya, Kak Anita ya. Nanti di akhir kita panggilin nih pemenangnya. Oke? Kak Anita jangan Oke. lupa isi absen ya. Udah, hai Kak Anita. Ya, halo, Udah isi hai. absen ya. Ya, udah. Dari mana, Kak? Dari AUKRBH Karang Bahagia Bekasi. Oh, Bekasi. Baiklah. Oke, Iya. Kak. Selamat ya. Oke. Oke. Kita next ya. Ayo, ayo, ayo. Yuk, 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 yuk. Nih, hahaha. 10, 15, 13, 18, 16. Angka setelah 16 adalah. Yuk, 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 yuk. B. Emangnya iya ya? Emangnya iya? Kamu yakin banget nih? Kayak seyakin itu kah? Ayah, 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 ayah. Oke, ini ada yang jawab berbagai macam ya. Ada A, C, B, A, C, B. Oke, kira-kira siapa yang benar ya? Jawabannya apa sih? Gitu kan? Oke, kita coba lihat apakah jawabannya. Nah, oke, yang menang kali ini jawabannya adalah menangnya adalah Kak Haryanti. Mana Kak Haryanti? Kak Haryanti. Halo? Oke, halo Kak Haryanti. Jawabannya 21 ya. Kak Haryanti mana nih? Halo. Kak Mega Haryanti. Ya, halo. Udah siap sen kakak? Udah, Kak. Dari daerah mana kakak? Dari Sukarami 2, Palembang. Wih. Oke nih kak. Selamat ya. Kasih, Kak. Oke. Langsung ada next questions. Apa nih? Pertanyaan ketiga ya kira-kira. Siapa sosok pahlawan yang ada di gambar ini? Clue, mengetik naskah penting. Gampang banget. Oh my God. Siapa sih? Apakah ini Jenderal Sudirman? Ataukah ini Ki Hajar Dewantara? Ataukah ini W.R. Supratman? Atau ini Said Malik ya? Kira-kira siapakah Bapak ini? Oke, pemenangnya adalah Imelda Aliska. Jawabannya adalah A. Said Malik. Mana Kak Imelda? Halo Kak. Halo, Kak. Udah siap absen Kakak cantik? Sudah, Kakak. Dari Padang ya? Iya, Kak. Oke, siap. Oke, kita langsung next questions ya. Semuanya ayo dong. Jangan lama-lama ngetiknya ya. Ayo. Next questions. KPR singkatan dari... Ayo nih, udah pada tua kan? Mau KPR kan? Ayo, KPR ada singkatan dari kreativitas pemilik rumah, konsultasi pemilikan rumah, konsumsi pemilikan rumah, kredit pemilikan rumah. Apa nih jawabannya? Oke, semuanya dijawab. Semuanya dijawab belum nih? Oke, masih ada yang jawab nih. Oke, jawaban yang benar adalah pemenangnya adalah Kak Erika. Kak Erika PY. Halo Kak. Udah absen Kak Erika? Sudah, Kak. Wih, dari daerah mana kamu? Dari daerah Pontianak, unit Ngabang. Oke, Pontianak. Oke, jawaban yang benar adalah kredit pemilikan rumah ya semuanya. Jangan lupa KPR ya, siap-siap. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama.
Oke, kita next questions. Berapa helai bulu? Ada leher bergaruda. Ayo. A 45. Coba. Bukannya 19. Emang 45 ya? Kalian yakin 45? Oke. C, ada yang jawab C nih. Ada yang jawab A. C. Oke. Pemenangnya, oke masih jawabnya. Ayo aku dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pemenangnya adalah Kak Lena. Jawabannya adalah A. 45 sesuai tahunnya 1945. Mana Kak Lena? Kak Lena, halo. Halo, Kak. Hai. Siap-siap Kak. Ya, ngelag. Udah siap, Sen? Udah, Kak. Dari daerah mana, cantik? Dari Cirebon, unit Kapetakan. Oke deh, makasih ya. Oke, pertanyaan apakah masih ada atau sudah habis? Sudah habis ya. Alright. Nah, selamat ya buat semuanya yang sudah menang nih kali ini. Dan aku juga mau umumin sesuatu nih ya sebelum kita ke sesi selanjutnya nih. Aku mau umumin. Jadi kemarin tuh dari sini yang dari Jambi siapa aja yang datang ya? Teman-teman dari Jambi ada yang datang? Cuman Kak Seno doang ya? Oh, ada Kak Filana. Oke. Oke, hari ini kita mau umumin nih. Kemarin kan ada video sesi TikTok competition ya. Nah, aku mau umumin nih sekarang. Siapa ya kira-kira yang menang? Yang menang gitu ya, yang menang jadi pemenang TikTok competition. Oke. Oke, boleh di slide dimunculkan nih slide-nya kira-kira siapa pemenangnya ya? Oke. Pemenangnya adalah We taking all the ladies home after this. skor 3-1 KMIA Tariga yang pemenangnya. You'll bring it down. Rancang mampus like yang sembunyikan. Pura-pura. Oke, Kamiya nggak ada ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin temennya bisa disampaikan ya, nanti aku juga akan sampaikan di grup gitu. Selamat Kamiya Tarigan. Oke deh, sip. Karena kita tadi sudah door prize nih. Nah sekarang ada satu pertanyaan aja kalian bisa jawab di TikTok ya. Di TikTok bisa jawab di chat. Pertanyaannya apa sih? Nih, pertanyaannya adalah satu kebaikan apa yang telah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri? Coba jawab di chat. Kebaikan apa sih? Misalkan kebaikannya aku kemarin kasih diri aku istirahat, Kak. Jawab di kolom chat ya, Kak. Ayo. Nah, memberikan apa yang aku mau, self reward dari awal mulai kerja, bisa membantu ekonomi orang tua. Terhadap. Membeli tiket untuk liburan, sudah istirahat seharian ini. Yeay, aku jalan-jalan. Kebaikan untuk diri sendiri. Kebaikan untuk diri sendiri. Membeli apa yang kita mau, diberi istirahat. Makan teratur sih, jadi jarang sakit, bisa membagikan orang tua. Iya, aku seneng banget ya teman-teman semuanya di sini udah bisa menghargai waktu sendiri. Keren banget ya. Udah bisa menghargai diri sendiri yang paling penting. Beli makanan yang diinginkan, bener. Menghargai diri sendiri karena sudah kuat, sehat, baik, keren banget. Liburan adalah reward buat diri sendiri karena sudah bekerja keras. Bener, Kak? Jangan lupa liburan, jangan lupa nonton. Pokoknya lakuin apapun yang kamu senang gitu ya. Karena kadang kerja udah bikin capek banget, aduh pusing gitu ya. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk bagian diri sendiri. Oke, ini jawabannya sudah semua ya. Pokoknya intinya kakak-kakak di sini semua keren. Aku mengucapkan terima kasih banyak juga karena kakak-kakak udah mau ikutan acara ini sampai habis gitu ya. Kayak udah mau dengerin aku di chat, udah mau join juga. Tapi sayangnya hari ini kita udahan sampai di sini aja Kak. Karena kan besok kita kerja juga ya gitu ya kayak kerja kali, besok istirahat juga, besoknya kita kerja. Nah, sekarang kita boleh dong on cam semuanya yuk kita foto bareng yuk Kak, please. Please semuanya on cam. Yuk kita on cam terakhir aja sedetik, on cam sedetik kita mau foto bareng. Yuk.
Kita foto bareng, ya Allah. Bener-bener Kak Seno cowok sendiri loh, keren banget. Oke ya, semuanya ya. Ayo kita foto bareng, semuanya tunjukkan gaya masing-masing. Semuanya belum on cam nih, ayo, semuanya yuk, yuk, kita on cam yuk. Yuk, 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 yuk. Ayo, coba mana nih muka-mukanya nih. Aku mau lihat dong. Oke. Oke, semuanya udah siap ya. Semua on cam, udah semuanya mau on cam. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Kak Kakak makasih banyak ya hari ini. Semangat besok kerjanya ya. Semangat, semangat. Bye-bye. Semuanya Bye-bye. selamat istirahat ya.